Selamat malam semuanya, ya ini FTOK edisi 21 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTOK edisi kemarin ya, 20 Juli. Ada cukup banyak ya yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai ya. Untuk menyingkat waktu, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOK, dukung kami dengan klik like. Oke, kita masuk ke pembahasan ISG terlebih dahulu ya. Seperti biasa, hari ini ISG masih melanjutkan penguatan naik 1% ya, 1% setelah kemarin sempat koreksi. Saat ini menguji potensi menuju resist 7484 ya, sebelum nanti mungkin ada koreksi untuk meretest 7240 ini sebagai support baru. Jadi masih sama, belum ada yang perlu kita update. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak F, semoga sehat selalu, terima kasih. Izin konsul di YouTube ya, saya masih hold ENRJ rekomendasi PTR minggu lalu dan sekarang sudah hampir 500. Apakah sudah ada tanda akan koreksi? Update proteksinya Pak, terima kasih Pak Yef. Oke, kita lihat. Kita akan bahas singkat aja ya. Oke, ini saham ini sudah sangat jauh ya naiknya. Kita rekomendasikan kemarin di 350 sesuai dengan private trading room di tanggal 14 Juli ya. Jadi sekarang tanggal 21 sudah naik berapa ini? Jadi kita rekomendasikan tanggal 14 ini ya. Sudah naik sekitar 30-an persen ya, 37 sempat. Dan ini potensinya ke 515 sesuai dengan pembahasan terakhir dan masih berpotensi lanjut ya. Sepertinya akan menguji level 500 sebelum nanti ada koreksi. Untuk proteksi, Anda bisa pasang proteksinya di 468. Itu cut profit ya. Oke, seperti itu. Malam Pak Yusuf, berapakah target Dewa selanjutnya? Aku masih hold ikut PTR minggu kemarin. Nah, ini sama juga. Jadi kalau sudah mencapai TP, saran kami tetap take profit ya. Jadi sekarang ini posisinya adalah sudah keluar dari fase koreksi dan kemarin kita sempat juga rekomendasikan ya di PTR tanggal berapa ini ya? Tanggal 15 ya, tanggal 15 ini di harga 178 dengan target di 202. Oh, sekarang ini di 214. Ini pertanyaannya adalah berapakah target Dewa selanjutnya? Berarti setelah TP2 akan ke berapa? Ya, ini adalah target lanjutannya ya, ekstensi selanjutnya di 232. Anda bisa kalau mau hold bisa TP di situ dengan proteksi ketat di 204 atau TP kedua di private trading room ini ya, TP kedua. Ini tanggal 15 ya, satu hari setelah energi kita rekomendasikan Dewa di private trading room. Nah, kebetulan hari ini naik 14%. Oke, lanjut ya. Sore Pak SRTG, hari ini breakout 1880 1900 area. Apakah menarik untuk entry swing? Karena besok biasanya akan gap up kalau hari ini naik signifikan. Berapakah TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Kita nggak akan komentarin apakah besok gap up atau gap down. Yang jelas ada potensi swingnya menarik atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat dari potensi upside terlebih dahulu. Apakah menarik secara potensi untuk swing trade? Nah, sekarang ini sepertinya sudah breakout dari 0,3 ya. Artinya ini TP terdekatnya di 1830. Setelah breakout ini potensinya adalah ke 0,6. Ya ini berapa persen? Ya ini 14%. 13 sampai dengan 13 persenan ya. Secara risk sekitar 1830 ya, ada support barunya yaitu di 6,6%. Jadi mungkin kalau Anda bisa buy on weakness, semoga besok tidak gap up ya. Misalkan Anda bisa buy on weakness di 1920 atau di 1895, itu bisa ya untuk swing trade dan menarik secara risk reward. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sore Pak F, tadi saya masih hold PTPS rekom PTR-nya. Apakah masih lanjut? Berapa TP selanjutnya? Terima kasih Pak F dan tim PTR.
Oke, jadi kalau sudah mencapai TP, tetap saran saya tetap di take profit. Nah, oke, hari ini salah satu saham yang naik cukup signifikan dan kebetulan hari ini kita ikut juga. Ini kedua kalinya ya di bulan Juli ini sepertinya diikuti, direkomendasikan. Pertama kita rekomendasikan di tanggal di 88 ya, ini tanggal 15 ya, 15 Juli ini kita sudah selesai trading di PTPS. Kemudian hari ini kita rekomendasikan lagi jam 10 tadi ya, jam 10 lebih 19 di 110 dengan target di 125, penutupan hari ini di 134 ya. Jadi TP keduanya di 125. Ini sudah naik 25% ya hari ini dan seharusnya sudah di take profit ya. Pertanyaannya adalah berapa TP selanjutnya gitu ya. Masih lanjut ya, ini cukup kuat, sepertinya ini masih berpotensi untuk lanjut naik lebih tinggi. Melihat secara historical ini cukup agresif, akan mengarah ke resist terdekat area 150 ya. 150 sampai dengan 160 lah kira-kira, 158. Ini adalah target selanjutnya ya untuk sell on strength 158. Jadi potensinya ke sana selanjutnya, TP selanjutnya. Begitu. Kebetulan ya hari ini kita dapat PTPS lagi untuk kedua kalinya di bulan ini. Lanjut, sore Pak F, tolong bantu analisa teknikal saham ADRO, apakah ada potensi naik, berapa TP SL-nya untuk swing? Terima kasih. Oke, kita lihat ADRO. Oke, untuk swing sekarang apakah menarik? Kita lihat dulu secara teknikal jangka pendek. Sekarang sedang rebound ataupun swing naik ya. Swingnya ini sedang jalan dan sedang menguji resist ya. Jadi ini mungkin buy on breakout di 1895 atau 1900 ya. Buy on breakout dengan TP di 1990. Berarti itu sekitar 5% bisa untuk TP 1 ya di 1995. TP kedua di 0,6 yaitu di 2150 ya, 13%. Dengan stop loss ketat Anda bisa pasang di harga 1850. Untuk swing buy on breakout, tunggu breakout. Mohon bahas OBAT trading Pak, apa menarik jika baru mau masuk? Oke, kita lihat OBAT. Kita lihat apakah menarik. Ini swingnya masih jalan ya, swingnya masih naik. Kita akan lihat di 0,3 dulu. Ini sudah deket ya, nampaknya memang sudah jalan swingnya dan kita harus lihat potensinya berapa persen yang tersisa. Ini ke 422, 4%. Kemudian TP keduanya di 482, 19%. Jadi agar TP satunya lebih menarik ya, Anda bisa buy on weakness di 390-an ya, di bawah 400 ya, dengan stop loss di bawah 382. TP satunya di 422, TP kedua di 482 ya. Begitu. Mohon bantuan analisa KLBF untuk investasi, apabila layak mohon strategi entry-nya. Ya, layak investasi, tetapi memang sahamnya mungkin sekarang ini sudah masuk ke zona akumulasi lagi ya. Kemarin sempat naik. Oh enggak, belum. Ya, sekarang ini sudah di area distribusi. Kemarin kalau nggak salah kita juga sudah distribusi di PIR ya. Ini kemarin kita akumulasi di bawah sini ya, di 1000 di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu mungkin di 1000 berapa ini, di 1050 ya, bersama dengan kebetulan saat itu kita akumulasi juga BRI ya, BRI kemudian ya kayak bersama dengan BRI. Nah ini tanggal 19 ya,
Jadi kalau harga saat ini, mohon maaf ini sudah tinggi ya. Kita terakhir akumulasi itu di Maret, bulan Maret ya, pas di sini nih ya kira-kira. Di tanggal 18-19 Maret ini bersama dengan apa namanya BRI waktu itu di 3680 ya. Nah kalau untuk saat ini ya udah naik berapa persen ya, ini dari bottom sini. Kita kebetulan memang mengincar bottom ini ya untuk investasi, sudah naik 40% lebih. Jadi kalau mau masuk, yang jelas kalau Anda bertanya like investasinya, tentu saja layak. Ya kalau nggak layak nggak mungkin kan direkomendasikan di peer gitu kan. Jawaban saya akan sangat singkat karena memang masuk ke rekomendasi. Kemudian untuk akumulasi misalkan belum ya, misalkan Anda belum, minimal di 1370, minimal itu setinggi-tingginya. Itu pun juga bukan best price ya. Tentu saja best price itu ya, best price investasi saat banyak orang ketakutan, saat banyak orang bilang market kiamat, saat banyak orang market gelap, saat banyak orang pokoknya takutlah di market. Nah, sahamnya lagi turun, nah itulah ya, sudah saya sering bilang, ketika banyak orang ketakutan, disitulah kita akan mulai investasi ya. Tetapi ketika orang mulai optimis, mulai ya melihat wah ini lagi bullish, nah mungkin kita sudah akan stop untuk akumulasinya. Seperti saham KLB ini contohnya ya, kebetulan sahamnya memang sudah naik, itu gambaran secara umum ya, tetapi kita harus melihat sahamnya ini sudah di mana. Nah kebetulan saham ini sudah naik ya menurut kami, karena kalau kita lihat secara teknikal saham ini sebenarnya konsolidasi, jadi mungkin tidak sulit untuk kita menentukan entry-nya ketika konsolidasi kan, entry yang tepat ya di support konsolidasinya di berapa, di 1300 ke bawah ini ya. Ini support konsolidasi jangka panjang dari 2016 atau 10 tahun yang terakhir, 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau misalkan KLB turun ke 1300-an dengan fundamental yang masih baik-baik saja, ya menurut saya adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi. Yaitu tadi tanda-tanda misalkan Anda baca berita banyak orang bilang ini marketnya lagi susah atau lagi banyak orang takut berinvestasi, ya mungkin itulah waktunya untuk investasi. Sudah sering saya kasih tahu di sini juga, sudah saya sampaikan juga di 2024 bahwa akan terjadi penurunan saat transisi politik dan sebagainya ya. Jadi kalau turun seperti ini, seperti kemarin ya, bulan Maret April, itu adalah kesempatan emas. Selain kita bisa investasi juga ataupun trading juga dapat peluang yang banyak juga ya gitu. Oke, jadi kalau untuk saat ini sudah terlalu tinggi ya buat kami, karena sudah naik 40% dari level entry yang kami rekomendasikan di peer. Oke, lanjut. Mohon bahas SMA untuk trading, saya memiliki di harga 169 sebanyak 3 PV. Apakah bijak jika saya hold dan tambah muatan lagi? Terima kasih Pak Yuf dan tim. Oke, kita lihat untuk trading ya. Jadi prinsip entry di dalam swing trading adalah ketika sebuah harga saham itu masih belum naik ke TP yang kita sudah rencanakan. Jadi ketika kita trading karena jangka pendek ya, kita sudah siapkan TP1, TP2 seperti yang ada di PTR ya. TP1, TP2 dan stop loss-nya. Ketika saham itu belum naik atau masih sama atau malah turun ya, bagus lagi. Turun di bawah harga beli awal kita bisa nambah dengan catatan tidak turun ke level stop loss. Kalau stop loss ya harus dijual. Tapi kalau sudah naik ya, ini tidak sama dengan trend following ya. Nah, ini sudah punya, ini untuk edukasi dulu ya. Jangan diartikan yang lain, ini untuk edukasi seperti apa sih kita melakukan trading di private trading room gitu ya. Kita hanya boleh nambah dengan catatan saham itu belum naik. Nah, ini sudah naik ya. Sahamnya sudah naik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah melewati TP1, bahkan TP1-nya di 183, ini modal di 169. Ya, jadi harusnya sudah di TP1 atau TP sebagian, bahkan harusnya jualan. TP kedua di 206. Jadi kalau Anda mau nambah sekarang, potensi kenaikan sisanya adalah sekitar 8%. Ya, dengan resiko ya misalkan dia turun, Anda bisa cut di 179 ya. Silahkan kalau Anda mau nambah, tetapi saya tidak merekomendasikan. Kenapa sih, dia sudah naik cukup tinggi ya, gitu. Oke. Lanjut ya. Saat ini apa ini? Hati-hati. Wah.
Saat ini IHSG naik terus selama 10 hari berturut-turut bukan karena asing yang masuk tapi karena si Mulyono yang memborong saham dengan uang negara supaya kalian tergiur masuk. Begitu kalian masuk maka Mulyono langsung kabur keluar dan bangkrutlah kalian. Dow Jones, Nikkei, Hang Seng, apa ini? Panjang banget. Dan lain-lain sudah apa ini? Sudah berkali-kali turun tapi IHSG naik 10 hari berturut-turut dan hal tersebut sangat tidak lazim. Kalau mau masuk tetap tunggu sampai IHSG turun, jangan sampai terjebak sama taktik Mulyono. Mulyono ini siapa ya? Mulyono ini siapa? Saya nggak kenal Mulyono siapa, mohon maaf. Jadi saya nggak bisa berkomentar. Kita juga nggak bisa tahu kan orang ini masuk pakai apa, pakai sekuritas mana, ya kan? Kecuali kita insider, ya toh. Dan ini kan konteksnya adalah market. Ya, jadi kalau kita kita mau komentari juga nggak bisa gitu ya, kan kita tradingnya saham bukan trading market. Tetapi ya silahkan, boleh, semua itu boleh, Anda boleh bicara A, B, C, D, silahkan gitu. Yang jelas ya prinsip kami ketika market itu sudah naik ya kita untuk investasi tentu saja kita stop ya secara umum ya. Secara umum itu patokannya adalah market, tetapi kan kembali ke saham yang kita investasi, ada juga saham yang belum naik juga ada ya. Ya, misalkan kita sudah menyiapkan 3 saham ya untuk bulan Agustus nanti ya. Tetapi memang nunggu market koreksi ya. Terkait itu Mulyono, Mulyadi ataupun siapapun itu ya kita nggak peduli. Kalau kita sudah masuk, kita sudah menyiapkan harga, kalau harganya nyampe di situ ya kita akan akumulasi. Tetapi kalau enggak ya nggak kita akumulasi, gitu aja kan. Kita tidak perlu memusingkan hal yang di luar kontrol kita ya. Mau si A akumulasi, si B distribusi, kita nggak peduli itu mau asing kayak mau asing kayak mau alien kayak nggak peduli ya. Fokus kita di saham tersebut, kita sudah siapkan strateginya. Kalau dia masuk ke situ, harga sudah masuk di area akumulasi, kita akumulasi. Kalau sudah naik ke area distribusi ya kita distribusi, itu aja, nggak perlu pusing-pusing kita ya. Lagian kita juga nggak ada kepentingan juga dengan mereka ya gitu. Siapa Mulyono, Mulyadi, siapapun itu terserah. Oke, mohon analisa saham GPRA untuk swing, terima kasih. Oke, kita lihat GPRA. Oke, GPRA sekarang ini masih tertahan di resist 130 ya. Jadi ini mungkin strategi yang ideal adalah buy on breakout. Kita buka time frame jangka pendek ya, di H4 misalkan. Di sini masih terlihat tertahan. Jadi mungkin ini adalah kuncinya 134 ke atas, buy on breakout dengan proteksi di 132 ataupun 130 seketat mungkin. Kalau balik ke support, ke bawah support ya dijual. TP terdekatnya tepat di 144 145, TP kedua di 159 ya. Begitu untuk swing trading, masih wait and see dulu. Tolong bahas saham CTRA secara fundamental teknikal untuk invest jangka menengah dan masuknya di angka berapa. Ini jangka menengah ya, pertanyaan jangka menengah ini berarti kita nggak akan bahas fundamental. Mohon maaf, kita pakai apa yang kita pakai ya di Bulls Hunter. Kalau Anda bertanya jangka panjang ya kita akan pakai ini. Tapi kalau kamu bertanya jangka menengah, mohon maaf, saya akan pakai hanya teknikal jangka menengah. Itu sesuai dengan apa yang kami gunakan, ya, sesuai dengan yang sudah kami terapkan. Ya, kan nggak mungkin kita trading, swing trading terus pakai fundamental misalkan, nggak mungkin. Ya, gitu. Jadi nanti nggak sinkron. Ya, jadi kamu bertanya jangka menengah, ya saya akan melihat trennya seperti apa, gitu kan, strategi entry sesuai trennya seperti apa. Ya, jadi suka-suka saya jawabnya seperti apa sesuai dengan apa yang saya pakai tentunya. Untuk jangka menengah kita akan menggunakan time frame weekly, dan sekarang ini untuk CTRA sendiri tidak memenuhi syarat untuk trend following karena trend sendiri turun ya, harga di bawah EMA. Ini weekly ya, itu sekarang ini terbentuk lower high ya, sehingga kalau Anda mau trend following saham ini minimal dia harus naik dulu di atas 1030 ke atas. Ya, dan itu pun saham ini tidak cocok untuk trend following. Tidak semua saham cocok untuk trend following. Karena apa? Karena kondisinya adalah konsolidasi. Anda bisa lihat ini konsolidasi, flat pergerakannya. Jadi ini hanya cocok untuk jangka pendek alias swing trading. Begitu ya komentar saya. Mohon analisa swing untuk MDKA. Makasih dan selamat malam. Oke,
Oke, sudah breakout ya. Kemarin kita sudah bahas kalau breakout 220 ya, ini bisa untuk swing. Nah, sekarang ini kan harus menunggu koreksi dulu ya sepertinya. Kenapa? Karena sudah naik. Nah, kita coba lihat ulang bagaimana analisa saat ini. Jadi potensi dari MDK ini adalah ke level ini ya, level 2800 sampai dengan level 3000 psikologis. Ya, jadi untuk swing ke sana, berapa potensi kenaikannya, berapa persen gitu ya? Sekitar 16 sampai dengan 22% dengan risk yang juga besar. Kalau dia balik ke 2120 ini adalah support terdekat, itu sekitar 12%. Sehingga dengan potensi kenaikan yang menarik tetapi risknya juga besar, kita menyarankan buy on weakness di 2240 ya. 2240. Dengan begitu risknya akan mengecil walaupun tidak 5% tetapi sedikit mengecil ya, dan mungkin ya saya kembalikan kepada Anda, toleransi risikomu berapa ya. Itu misalkan saya siap 10%, nah ini masuk ya 7% nih risknya kalau Anda bisa buy on weakness di 2240. Tapi kalau misalkan seperti private trading room yang nggak boleh 5%, ya ini tetap nggak masuk gitu ya, secara teknikal gitu. Oke. Lanjut ya, bagaimana cara penggunaan indikator yang paling tepat terkait membaca pergerakan market sebagai pembantu saat swing trade, misalkan RSI. Semoga sehat dan lancar rezekinya. Coba indikator RSI itu seperti apa ya? Saya lupa. Terus terang saya nggak menggunakan RSI ya. Jadi ya jangan kaget saya nggak tahu. Ini ya, Relative Strength Index. Nah, oke. Kita akan pelajari saja secara awam ya, secara awam kita akan lihat secara gambar ini seperti apa sih. Ini kan ada garis kuning dan garis warna ungu di sini ya kebetulan. Dimana di sini kita lihat yang paling ideal kita akan menggunakan CTRA tadi ya. Ini ya pembahasan saham tapi ada edukasinya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa kalau kita lihat dari sini ketika kuning di bawah di atas ungunya, ini kecenderungannya turun ya seperti ini misalkan. Nah, kita beri tanda loh. Kita beri tanda yang turun seperti ini. Ini misalkan ya. Nah, ya toh, ini turun. Berarti sell, ya kan? Simpelnya seperti itu. Kemudian, ya, ini tanpa saya belajar ya, saya akan melihat secara natural seperti ini kira-kira yang saya lihat. Ketika dia crossing ke atas, ya, garis ungu crossing ke atas warna kuning, garis kuning, ini naik. Ya, gitu. Simple ya. Trading itu kita buat simple ya. Nah, ini naik ya sampai dengan crossing lagi. Nah, seperti ini misalkan, ini juga crossing. Nah, jadi secara mudah saya akan menyebutkan bagaimana strategi trading menggunakan RSI. Saya tidak menggunakan RSI ya. Kami memiliki indikator sendiri. Tapi kalau kamu bertanya indikator ini cara makainya seperti apa, menurut saya tidak akan klaim ini paling tepat. Tetapi menurut saya cara penggunaannya seperti ini. Kebetulan di sini ada garis kuning dan garis ungu. Ya, silahkan Anda pelajari perdalam ini garis apa. Ketika garis kuning di bawah garis ungu, ya, berarti potensinya adalah naik atau swing naik. Ketika garis ungu di bawah garis kuning, berarti potensinya adalah swing turun gitu ya. Jadi kalau garis kuning memotong ke bawah garis ungu, buy. Garis ungu memotong garis kuning ke bawah, sell gitu. Secara umum seperti itu ya. Ini penafsiran saya, interpretasi saya terhadap indikator RSI yang default ya, yang ada di TradingView. Ya, saya nggak akan menjelaskan, ini kan panjang sekali nanti. Ini kan bukan konten edukasi secara seperti sekolah gitu ya. Kalau Anda mau mungkin memperdalam, sekarang ini banyak kok di YouTube tuh, banyak Anda cari aja cara menggunakan RSI, kemudian atau kamu bertanya ke Google, nanti akan muncul sendiri bagaimana cara menggunakan. Saya tidak mengklaim ini paling benar, tapi menurut interpretasi saya secara singkat seperti itu cara makainya gitu ya. Mohon analisa BRMS untuk trading, support, resist, dan trennya saat ini. BRMS ya. Oke, untuk trading support resist. Ya, oke. Sekarang ini ya, kita pakai time frame jangka pendek daily. Polanya rounding ya. Resist di 505 ya. Support
ya di 400 ini cukup lebar. Ya, jadi kalau mau masuk sekarang ini kemungkinan sudah tinggi ya. Sudah tinggi. Ya, ini terakhir kita juga beli kemarin belum lama. Tanggal 9 ya. Jadi kalau kita contohkan kita masuk ya seperti ini. Tanggal 9 ya, ini crossing ya. Nah, ini kebetulan RSI-nya sama ya. Di berapa ini? Di 406 400. Pas ya, disinilah kira-kira kita beli, momentumnya pas saat RSI memotong sebelum MACD memotong. Jadi ini lebih cepat ya. Bahasanya ini leading indikator. Ya, leading indikator itu mendahului. Kenapa harga belum bergerak naik, dia sudah crossing dulu. Ya. Seperti itu. Nah, kita bilang telat, menarik dan tidak menarik ya. Dari potensi risk rewardnya ya. Kalau sekarang ini dia krisis itu sekitar 6%-an, 7%-an ya, kita sebut ya itu kurang ya untuk potensi kenaikan. Sedangkan kalau dia turun kembali ke support karena ini konsolidasi ya 12%, ya risk rewardnya sudah tidak menarik lagi. Kapan belinya? Ya ini sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan di PTR di 408, paling tinggi ya 410. Dengan Anda beli di situ ya, ketika dia naik ke 0,5 aja itu sudah 8% di 452 ya, itu sudah 8%. Kalau dia naik ke resist ya 20% lebih ya. Jadi ketika kita trading itu ya kita harus memetakan potensi risk and rewardnya ini dari sini ya. Oh ini menarik ya, jadi ada angkanya, jadi kita nggak bisa subjektif ya, kita harus berdasarkan angka-angka yang kita lihat ya. Jadi nggak bisa ini gara-gara si Mulyono masuk kita bilang menarik atau beresiko, nggak bisa ya. Dari sini kita tahu oh ini menarik, kita nggak menarik gitu ya, ini kita rekomendasikan dan kita nggak rekomendasikan. Nah itu dari situ ya. Oke. Trennya sekarang ini konsolidasi ya untuk jangka pendek ya. Dari mana kita tahu konsolidasi? Ya ini Anda lihat ini moving average-nya flat ya. Ketika dia uptrend kan seperti ini, moving average-nya naik ya loh. Ketika downtrend kan seperti ini, turun. Oke, ini naik, ini turun. Gampang aja kita seperti itu. Kalau Anda malas narik trend line ya seperti itu aja, sudah bisa ya, tanpa kita harus pusing-pusing memikirkan kita tarik trennya dari mana ya. Nah, memusingkan seperti itu. Sekarang ini indikator sangat banyak ya, kalau kita buka di TradingView ini indikator itu banyak sekali ya. Dan mohon maaf ya, indikator yang default itu memang kita tidak gunakan ya, kita punya indikator sendiri. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Yap, PTR itu pakai indikator apa ya, saya tidak bisa menjelaskan karena tidak ada di manapun. Yang kita punya ya kita punya sendiri, kita mengkombinasikan banyak matrix dan banyak angka di situ untuk menemukan sebuah indikator yang pas untuk private trading room ya. Jadi kalau misalkan Anda mau copy paste nggak bisa ya, Anda mau mendalami ilmu dimanapun nggak ada, itu karena penemuan kami sendiri dan kami buat sendiri, kami backtest sendiri dan kita sudah uji sendiri. Jadi nggak bisa ditemukan dimanapun ya gitu. Apa itu RSI? Enggak. Apakah itu MACD? Enggak. Apakah itu EMA 60? Enggak. Ya, indikator yang kita pakai di FTOP ini tidak kita gunakan di private trading room ya gitu. Lanjut ya. BBB untuk swing entry di berapa, TP di berapa? Terima kasih Pak Yap, sehat selalu. Oke. Bang Yuda Bakti ya, sekarang e-commerce. Untuk swing trade ini juga sepertinya sudah jalan ya. Kalau sudah jalan begini ya, kalau kita mau lihat ini menarik atau enggak ya kan, sama caranya. Kita asumsikan pergerakan ini masih di sini ya. Ini udah lewat 0,5 ya, berarti tinggal sedikit lagi lah. Kira-kira sekitar 2% lagi. Bisa nggak ke sini? Bisa, tetapi risikonya juga besar. Ya, misalkan dia balik ke support EMA misalkan itu 9%. So, Anda mau masuk di saham ini, saran saya buy on weakness di 246 ya, TP1 di 260, TP kedua bisa di area ya 274 sampai dengan 294. Oke, sudah ya. Sudah saya bahas semua yang ada di kolom komentar.
Semoga tidak ada yang terlewat, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di F-Talk malam ini. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini adalah prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Ya, market itu dinamis. Mungkin kita lihat sekarang ini naik, besok tiba-tiba turun, ya bisa. Makanya kita punya strategi entry dan exit itu harus ada dalam posisi profit maupun loss. Jangan sampai kita cuma memikirkan profit, karena saham adalah aset berisiko tinggi, tidak sama dengan aset-aset yang berpendapatan tetap seperti misalkan deposito, tidak sama ya. Jadi kalau misalkan, oh Pak saya join PTR, harapan saya semua trading saya profit, ya nggak bisa Pak. Anda lihat kinerja PTR itu kan ada cut loss-nya, banyak cut loss-nya. Ya, jadi jangan berekspektasi Anda join PTR akan profit semua, tidak ya. Anda berkonsultasi pasti benar, enggak ya, pasti akan ada yang benar dan salah. Tapi yang penting adalah mana yang paling sering, benernya apa salahnya gitu kan. Anda bisa nilai sendiri ya, kita nggak mau klaim ini paling bagus, ini paling tepat, ini paling hebat, ini paling ini. Anda sendiri yang menilai, yang berhak menilai itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.